gue Tenti, kembali lagi di Go Tenti Online Sharing minggu ini. Hari ini aku mau sharing tentang New Life, New Creation atau hidup baru, ciptaan baru. Ayatnya diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17, bunyinya begini. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, dari ayat ini kita tahu bahwa kita semua adalah ciptaan baru dalam Kristus, sehingga kita harus bisa menghidupi hidup yang baru juga. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana cara untuk punya hidup yang baru? Jawabannya ada di Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Bunyinya begini. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah, highlightnya di ayat ini itu ada 3 poin. Yang pertama, tentang hati yang baru, hati yang taat, dan roh yang baru. Di ayat ini kita tahu bahwa Tuhan memberikan roh dan hati yang baru untuk Yeskiel. Seringkali nih teman-teman, kalau di masa kini atau mungkin dari zaman dulu juga, setiap permasalahan itu akarnya dari dalam hati, entah itu tawar hati atau kebencian. Kita gak bisa ubah hati manusia, tapi roh Allah mampu mengubahkan hati. Bahkan di ayat ini mampu membuat kita hidup taat dan punya keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi sekarang kita tahu bahwa kita semua adalah ciptaan baru karena roh Allah hidup dalam kita dan menggerakkan hidup kita. Terus sekarang gimana tentang konsep Roh Kudus? Kita harus paham dulu bahwa Roh Kudus itu membawa kehidupan, selalu bergerak, dan karena Allah itu creator, maha pencipta, maka rohnya yang hidup dalam kita juga gak bisa tinggal diam gitu aja tanpa ngelakuin apa-apa. Allah ingin menciptakan sesuatu yang baru melalui kehidupan kita, melalui rohnya yang ada di dalam kita. Nah, setelah kita tahu nih cara untuk menghidupi hidup yang baru dan kita paham tentang sifat Roh Kudus, ada 2 hal yang menjadi penghalang kita untuk membuat sesuatu yang baru atau memberikan dampak bagi lingkungan sekitar kita. Penghalang yang pertama ini adalah cara berpikir agamawi. Maksud dari cara berpikir agamawi ini gimana? Maksudnya adalah saat kita berpikir bahwa Roh Kudus itu hanya bekerja di gereja aja, misalnya cuma sebatas bahasa roh. Padahal agenda Tuhan untuk dunia ini lebih luas dari sekedar jangkauan gereja atau orang Kristen aja. Agenda Tuhan adalah kita, ciptaan baru ini, sebagai orang yang terkoneksi dengan Roh Kudus. Tuhan pengen supaya kita bisa membawa sesuatu yang baru di sekolah kita, di keluarga kita, dan dimanapun kita berada. Untuk apa? Untuk membawa hidup yang baru. Sekarang, penghalang yang kedua untuk membawa dampak bagi lingkungan sekitar kita adalah egois. Kita tahu ya kalau Roh Kudus itu selalu bergerak, selalu fokus pada apa yang bisa dilakuin selanjutnya. Jadi jangan sampai Roh Allah yang ada dalam kita udah stuck di situ aja. Tapi orang lain juga harus menerima dan mengalami Roh Kudus melalui apa? Melalui setiap perkataan, tindakan, dan keputusan yang kita ambil. Supaya setiap orang tahu bahwa apa yang keluar dari diri kita itu adalah karya Roh Kudus. Jadi kesimpulannya, hari ini kita belajar bahwa kita adalah ciptaan yang baru, sehingga dengan kehadiran Roh Kudus kita bisa menghidupi hidup yang baru supaya hidup kita bisa menghasilkan buah dan membawa perubahan bagi sekitar kita. Oke teman-teman, sekian sharing untuk hari ini. Aku harap bisa menjadi reminder untuk kita semua. God bless and see you di online sharing berikutnya.